saksikan skuad lengkap dari Persiba Balikpapan yang dilatih oleh pelatih Haryadi. Ya, kita saksikan ada satu pemain inti yang hilang di sini, yaitu Mio Dadic, yang tidak bisa bermain karena akumulasi kartu yang ia terima, namun digantikan oleh Trias Budi. Dan kita saksikan bagaimana Trisula Maut diterapkan oleh Coach Haryadi. Aldo Barreto, Khairul Amri, dan juga Sultan Sama menjadi trio striker yang menyumbang gol paling banyak bagi Persiba Balikpapan musim ini. Kalau tadi udah kita saksikan bagaimana skuad dari Persiba Balikpapan, sekarang adalah Persib Bandung yang dilatih oleh pelatih Daniel Rukito. Ya, sesuai ucapan Coach Daniel Rukito, Nova Arianto kembali dalam posisi starting lineup, ditemani oleh seorang Abanda Herman dan juga Maman Abdurrahman menempati formasi 3-5-2, di mana Christian Gonzalez akan ditemani oleh seorang Matsunaga Sohei. Daniel Rukito kembali hadir di Stadion Persiba Balikpapan dan kali ini menjadi pelatih tim lawan. Setelah musim lalu juga menjadi bagian dari Persiba Balikpapan. Kedua tim sudah berada di lapangan, bersiap-siap untuk memulai babak pertama lanjutan Jarum Indonesia Super League. Dari kota Balikpapan, Kalimantan Timur, kita sama-sama saksikan kali ini Persiba Balikpapan menghadapi Persib Bandung. Dan inilah dia kick off babak pertama. Kita lihat kali ini Christian Gonzalez langsung melakukan tekanan kepada tim Persiba Balikpapan. Menjadi perebutan bola tadi. Aldo Barreto yang dituju atau juga Robertino Puliara. Dan masih ada Herman Abanda. Ya, ini adalah formasi yang sedikit rentan tentunya dengan menempatkan trio center back di lini belakang Persib Bandung. Kita ketahui bagaimana Persiba Balikpapan kerap kali melakukan serangan justru dari sektor sayap, menggunakan kecepatan yang dimiliki oleh seorang Sultan Sama ataupun Asri Akbar. Kedua pemain ini memang kerap memberikan umpan-umpan matang kepada seorang Aldo Barreto. Ya. Eka Ramdhani, 2 gol telah ia lesakan sepanjang musim ini bersama dengan Persib Bandung. Di gawang Marcus Harrison atau juga Marcus Haris Maulana. Ada Erik Setiawan, pemain yang juga pernah menjadi bagian dari Persib Bandung yang berada di skuad dari Persiba Balikpapan di malam hari ini. Kita lihat pergerakan yang dilakukan tadi oleh para pemain dari Persiba Balikpapan. Coba Trias Budi Santoso, Christian Gonzalez, tipis Sohei Matsunaga berada dalam posisi offside. Ya, pemikiran yang cerdas dari seorang Eloko Gonzalez, melakukan kontrol bola yang baik dan memberikan umpan yang bagus tadi bagi Matsunaga yang terlihat onside. Sayang, sebuah keputusan yang cukup merugikan bagi Persib Bandung. Tekanan kali ini coba dilakukan. Kita lihat bagaimana pergerakan. Wow, peluang yang didapatkan tadi melalui kecepatan dari Sultan Sama masih bisa diamankan oleh Marcus Haris Maulana. Atau dicermati oleh kubu Persib Bandung, tusukan-tusukan dari sektor sayap. Dan baru saja kita saksikan bagaimana seorang Sultan Sama, pemain yang paling bertanggung jawab atas produktivitas Aldo Barreto musim ini, hampir Marcus Haris Maulana. Beruntung Haris berada pada posisi 100% fokus di sana, tidak tertipu oleh gerak-gerik seorang Sultan Sama. Sultan Sama kembali kali ini memberikan bola kepada Aldo Barreto, masih Aldo Barreto. Kita lihat Aldo Barreto memindahkan bola masih kepada Khairul Amri. Datang kali ini bantuan dari Erik Setiawan. Atau juga Trias Budi Santoso tadi yang memberikan bantuan kepada Khairul Amri. Kali ini adalah Miljan Radovic.
lihat bagaimana ya Milian Radovic sudah mencetak 4 gol setelah bergabung di putaran kedua bagi Persib Bandung. Ya, pemain yang tampil sangat impresif dan juga memiliki gaya bermain yang unik. Ya, kita saksikan bagaimana setiap kali Milian Radovic menguasai bola, selalu memiliki skill untuk melindungi bola dengan sangat baik. Ya, kecepatan yang coba dilakukan oleh Asli Akbar tadi. Robertino Puliara, masih ada Nova Arianto. Dwi Joko prihatin duel tadi dengan Atep dan kali ini ada Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez. Masih membentur Iqbal Samad tadi. Tendangan yang coba dilepaskan oleh Christian Gonzalez. Sultan Sama. Kita lihat ke Sultan Sama. Duel tadi dia dengan Haryono. Iya, jelas termakan seorang Haryono dengan skill Sultan Sama. Begitu baik melakukan akselerasi ke depan, sehingga tidak ada pilihan lain bagi Haryono kecuali menjatuhkannya. Akan berakibat sangat fatal bila seorang Sultan Sama tidak mendapat kawalan yang ketat dari lini belakang Persib Bandung. Ya, kembali Sultan Sama berada pada jantung setiap serangan yang dilakukan oleh Persiba Balikpapan. Meskipun bukan termasuk pemain yang produktif, Sultan Sama baru mencetak 2 gol musim ini, namun sangat bertanggung jawab atas produktivitas seorang Aldo Barreto. Dwi Joko prihatin kali ini, tendangannya tidak sempurna. Kembali langsung diamankan oleh Haryono. Masih bisa dikuasai oleh para pemain dari Persiba Balikpapan. Ya, tampak wasit meniupkan peluitnya, menghentikan pertandingan. Nova Arianto masih meringis kesakitan. Terjatuh dia dalam duelnya dengan Aldo Barreto. Ya, cukup berani Nova. Memang harus mengamankan posisi bola dari seorang Aldo Barreto yang kita kenal sangat berbahaya di dalam kotak penalti. Salah satu pemain senior Nova Arianto. Kita kenal selalu tampil bersemangat tinggi tanpa kompromi di lini belakang Persib Bandung. Jangan sampai dia bisa bebas. Kalau di pressing aja langsung. Ya, Robby Darwis yang sempat melakukan pelatihan khusus kepada para pemain bertahan dari Persib Bandung seperti Maman Abdurrahman dan juga Nova Arianto serta Herman Abanda untuk bisa memaksimalkan kinerja barisan pertahanan dari Persib Bandung memang sempat bermasalah dalam beberapa partai terakhir. Betul, kita bisa tahu bahwa memang musim ini Persib menjadi salah satu tim yang paling banyak kemasukan gol. Total sudah 40 gol mereka kemasukan dari 25 kali bertanding. Sebuah rasio yang sebenarnya sama dengan tim lawan mereka, kali ini Persiba Balikpapan. Kembali tekanan dari para pemain Persib Bandung. Tampil agresif Persib Bandung walaupun mereka bermain sebagai tim tamu, tapi kita lihat bagaimana mereka bermain terbuka dan juga melakukan tekanan demi tekanan dari semua sisi. Dan kali ini kita lihat bagaimana Christian Gonzalez bekerja sama maksudnya dengan Haryono. Herman Abanda. Kembali Christian Gonzalez, Haryono, Sultan Sama. Ada sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Sultan Sama terhadap Haryono. Ya, permainan positif dari Persib Bandung ini tentunya yang akan mempersulit gerak-gerik para pemain Persiba Balikpapan ya. Artinya mereka juga harus fokus pada sistem pertahanan. Namun yang dikhawatirkan adalah serangan-serangan balik kilat dari Persiba Balikpapan yang selalu ditujukan kepada seorang Aldo Barreto. Matsunaga Sohe ya tampak mendorong seorang Erik Setiawan sehingga dianggap melanggar. Matsunaga Sohe juga menjadi salah satu pemain yang tampil sangat menawan dan impresif bagi Persib Bandung, memberikan warna yang berbeda. Duel dari Sohei Matsunaga tadi.
Sundulannya masih melebar dari gawang Imade Wirawan. Dari 5 pertemuan terakhir yang dijalani oleh kedua tim, di mana Persib Bandung pernah menahan Persiba Balikpapan dengan skor 0-0 dalam partai kandang Persiba Balikpapan tepatnya pada tahun 2008. Dan di sisa pertemuan berikutnya, Persiba Balikpapan memang cukup dikdaya menghadapi Persib Bandung apabila pertandingan berlangsung di Balikpapan ini. Di mana Persiba Balikpapan mampu unggul 2-0 ketika itu Yohan Yoga Utama dan juga Robertino Puliare mencetak gol dalam Indonesia Super League tahun 2009-2010. Kembali bagaimana Dwi Joko Prihatin. AW1 Ian Ardiono telah mengangkat bendera untuk Dwi Joko Prihatin. Walaupun keputusannya memang masih bisa dipertanyakan. Betul, saya pikir ini adalah keputusan offside kali kedua yang sangat meragukan setelah sebelumnya Matsunaga Sohei yang dianggap berada pada posisi offside. Memang pergerakan cepat dari para pemain akan sedikit menyulitkan untuk membuat keputusan. Belum lagi perangkap dan strategi offside yang dikembangkan oleh kedua lini belakang. Hairul Amri. Ya, terlalu tinggi tampaknya. Gilang Angga Kusuma mengangkat kakinya. Melanggar seorang Trias Budi. Ya, kita saksikan. Cukup disiplin lini belakang Persib Bandung sejauh ini. Di 10 menit awal pertandingan. Kita belum melihat sebuah overlapping yang kerap dilakukan oleh seorang Gilang Angga. Membuat perannya sedikit statis di belakang di awal-awal pertandingan ini. Ya, bagaimana seorang bapak mengajak sang putra menikmati malam minggu ini di Stadion Persiba Balikpapan. Dan tendangan dilepaskan oleh Trias Budi Santoso. Markus Harrison. Sohi Matsunaga mendapatkan pengawalan dari Iqbal Samad. Iqbal Samad kali ini bagi Persiba Balikpapan. Pelanggaran dari Sohi Matsunaga. Jelas sekali melanggar seorang Matsunaga Sohei atas akselerasi yang coba dilakukan oleh seorang Iqbal Samad. Aldo Barreto. Langsung saja bola dihalau tadi oleh Nova Arianto. Kembali Christian Gonzalez. Dipotong oleh Iqbal Samad. Herman Abanda kali ini. Ya, ada sebuah pilihan yang dilakukan oleh lini belakang Persib Bandung di mana mereka tidak ingin lama-lama menguasai bola bila bola berada di lini belakang. Langsung melakukan tendangan sejauh mungkin ke depan. Sesuatu yang bagus untuk menjaga agar lini belakang tetap solid dan terus bisa menangkal teror yang kerap dilakukan oleh para pemain depan Persiba. Selain Aldo dan juga Sultan Sama, masih ada seorang Hairul Amri yang kerap kali tidak terlihat namun tiba-tiba bisa berada di depan gawang untuk mencetak gol. Ya. Kita saksikan seorang Hairul Amri. Wow. Ya, tidak beruntung seorang Haryono. Mungkin faktor lapangan yang membuatnya tidak sengaja terkena handsball. Ya, sesuatu yang tidak disengaja. Kita lihat bagaimana Haryono
juga tidak melakukan protes karena memang Iya. bola mengenai tangan ya. Ketika mengontrol dan melakukan sebuah tendangan tadi. Hairul Amri duel dengan Nova Arianto. Ya, tampak sedikit kesulitan seorang Hairul Amri tadi untuk melewati seorang Nova Arianto. Hairul Amri pemain yang hingga saat ini sudah mencetak total 7 gol. Lebih produktif lagi di putaran kedua. Musim pertamanya di sepak bola Indonesia. Asri Akbar. Langsung berikan bola menuju Aldo Barreto. Kita lihat Atep bermain cukup ke belakang. Iya, bukan hanya Atep namun juga seorang Gilang Angga. Kedua pemain ini memang tampak ditetapkan sangat statis di lini belakang untuk mengantisipasi siap serangan yang kerap dilakukan oleh Persiba melalui dua sektor sayap. Sultan Sama dan juga seorang Matsunaga Sohe menjadi pemain yang paling aktif dari kedua kubu sepanjang 15 menit pertandingan ini. Kedua pemain yang memang memiliki teknik bermain yang sangat baik. Kembali, wow. Kita lihat bagaimana duel tadi antara Maman Abdurrahman dan juga Hairul Amri. Asri Akbar. Maksudnya kepada Aldo Barreto. Belum ada peluang yang bisa dihasilkan oleh kedua tim. Karena memang barisan pertahanan dari kedua tim masih sangat-sangat baik. Masih sangat-sangat disiplin. Dan juga belum ada variasi serangan yang bisa dikembangkan oleh para pemain lapangan tengah. Gilang Angga Kusuma yang kembali bermain di posisi pemain utama setelah cukup lama diparkir. Di mana perannya sering digantikan oleh para pemain muda seperti Siswanto ataupun juga seorang M. Agung Pribadi. Kita lihat Herman Abanda maju cukup jauh. Ya, permainan yang diterapkan oleh Persib Bandung tidak mengecewakan. Mereka memang mencoba mengontrol bola dalam kondisi lapangan yang tidak merata. Namun memang tidak mudah untuk melakukan alur bola yang merata karena juga begitu padatnya pergerakan yang dilakukan. Kita saksikan bagaimana benturan antara Abanda dan Wijoko Prihatin. Eka Ramdhani. Ya, bola fair play yang dilakukan oleh Eka Ramdhani. Diamankan oleh Imade Wirawan. Kembali Trias Budi. Christian Gonzalez tadi dipotong oleh Erik Setiawan. Oh, Dan kita lihat sebuah percobaan dari Milian Radovic. Kembali Milian Radovic. Dan yang cukup menarik di sini adalah bagaimana peran dari seorang Erik Setiawan yang ternyata dipasang di posisi 3 pemain bertahan bersama dengan Iqbal Samad dan juga Muhammadan. betul, kita tahu bahwa Erik Setiawan mengisi pos yang ditinggalkan oleh seorang Mio Dadic. Dan ia memang adalah pemain yang sangat berdisiplin dalam bertahan. Tidak pernah melakukan pergerakan ke lini depan. Salah satu faktor mengapa Persiba cukup kokoh bila bermain di kandang karena memang ada kedisiplinan yang mereka terapkan bagi lini belakang. Dan memberikan kebebasan bagi dua gelandang menyerang, yaitu Sultan Sama ataupun Asri Akbar. Bahkan seorang Robertino Puglihara pun lebih banyak beroperasi di lini tengah. Tidak banyak melakukan pergerakan ke depan untuk mensupport trio penyerang yang bermain di depan.
Atep. Umpan yang sangat baik dari Atep. Maksudnya tadi kepada Milian Radovic. Robertino Puliara. Masih Robertino Puliara. Umpan pemain kali ini beradu kecepatan. Hairul Amri memang memenangkan duel terhadap Herman Abanda, tetapi bola diberikan kepada Marcus Haris Maulana. Christian Gonzalez menarik kostum Asid Akbar. Ya, Christian Gonzalez menyerang tim nasional Indonesia. Ya, penampilannya juga cukup baik di awal-awal pertandingan ini meskipun belum memperoleh satupun peluang. Tapi El Loco kerap kali melakukan kontrol bola ataupun mencoba melepaskan umpan-umpan yang berbahaya kepada rekannya. Memang El Loco tampak bermain sedikit ke belakang dan memberikan lebih banyak porsi kepada seorang Matsunaga Sohei untuk menjadi seorang penyerang di depan. Sebuah taktik yang sebenarnya juga cukup menyulitkan Persiba Balikpapan dengan berkumpulnya begitu banyak pemain di lini tengah bagi Persib Bandung. Cukup cepat akselerasi yang dilakukan oleh Hairul Amri. Ya, kembali tidak ingin mengambil resiko ini belakang Persib. Lagi-lagi Christian Gonzalez dengan Erik Setiawan. Sultan Sama kali ini. Maksudnya kepada Aldo Barreto. Umpan berikutnya sebuah sundulan dari Robertino Puliara. Ya, ini dia gunanya peran seorang Robertino yang bisa mendadak masuk dari lini kedua. Cukup baik umpan yang dilepaskan oleh Trias Budi kepada seorang Robertino Pugliara yang melakukan pergerakan yang tidak terlihat oleh seorang Abanda Herman. Sebuah apresiasi tentunya dari Coach Haryadi. Memang sebuah improvisasi permainan lah yang dibutuhkan oleh Persiba Balikpapan jika mereka ingin mencetak gol. Melihat bagaimana kondisi lini belakang Persib Bandung yang bermain begitu rapat, tidak ingin memberikan sebuah peluang ataupun celah, di mana setiap bola yang masuk ke jantung pertahanan langsung di-clear ke depan. Ya, kembali kita saksikan. Berikan bola kepada Sohei Matsunaga. Masih Sohei Matsunaga. Tengah maksudnya kepada Haryono. Masih Haryono. Direbut tadi oleh Asri Akbar dan Sultan Sama. Kita lihat. Lagi-lagi berikan bola daerah. Sudah berada dalam posisi offside. Aldo Barreto tampaknya tidak percaya atas keputusan asisten wasit, namun terlihat bagaimana Aldo memang sudah berada dalam posisi offside. Cukup frustratif tentunya bagi seorang Aldo Barreto melihat bahwa ia belum memperoleh peluang sama sekali. Sama halnya dengan seorang Christian Gonzalez di pihak Persib Bandung. Kedua pemain yang menjadi mesin gol bagi masing-masing tim. Lagi Christian Gonzalez, Milian Radovic, Gilang Angga Kusuma. Wow, pelanggaran tampaknya dilakukan oleh Gilang Angga Kusuma. Sudah menunggu dengan kartunya wasit Retu Slamet Wijaya, dan kartu kuning pertama dikeluarkan oleh wasit Retu Slamet Wijaya kepada Gilang Angga Kusuma lewat sebuah pelanggarannya yang ia lakukan terhadap Trias Budi Santoso, dan kita lihat bagaimana ini merupakan kartu kuning yang ke-1 bagi kedua tim yang berlaga di malam hari ini. Walaupun juga sebenarnya adalah bukan sebuah pelanggaran yang disengaja oleh Gilang Angga Kusuma. Namun tampak memang Gilang sudah termakan oleh akselerasi seorang Trias Budi.
Sepak pojok bagi Persiba Balikpapan. Lagi-lagi tidak sempurna sepak pojok yang dilakukan oleh para pemain Persiba Balikpapan. Asri Akbar kali ini. Umpan Asri Akbar, masih ada Nova Arianto. Ya, begitu solid lini belakang yang digalang oleh Persib Bandung di awal-awal pertandingan ini. Sohei Matsunaga bermain sedikit melebar. Ya, sangat disayangkan Sohei tidak bisa menemukan seorang El Loco dengan umpannya. Adalah proses yang cukup baik tadi untuk melakukan sebuah serangan balik. Maman Abdurrahman. Christian Gonzalez benar-benar menjadi tembok permainan di sektor depan. Atep kali ini maksudnya memberikan umpan ke Christian Gonzalez. Erik Setiawan. Pada Sultan sama. Ya, umpan-umpan lambung menjadi pilihan tepat tampaknya bagi Persiba Balikpapan karena sudah hampir 3 kali menyulitkan seorang Maman Abanda Herman ataupun seorang Nova Arianto, di mana mereka kerap kesulitan mengontrol laju bola karena memang lapangan yang tidak rata, sehingga bisa saja terjadi resiko-resiko yang mengakibatkan gawang seorang Markus terancam. Dari Trias Budi Santoso. Persib Bandung di musim ini memang memiliki rekor kemenangan dan juga rekor kekalahan terbesar sama skornya. Rekor kemenangan terbesar mereka adalah 5-1 ketika menaklukkan Persiba Balikpapan di putaran pertama. Tapi rekor kekalahan terbesar mereka juga adalah dengan skor 1-5 ketika mereka menyerah dari Persipura Jayapura. Kembali Haryono kali ini. Christian Gonzalez. Masih Haryono yang menguasai bola bagi Persib Bandung. Eka Ramdhani. Dengan hadirnya Miljan Radovic, memang penampilan Eka Ramdhani lebih sedikit bermain di kedalaman. Atep kali ini. Kali bola ditahan tadi oleh Erik Setiawan. Ya, sangat menarik ya melihat penampilan para pemain belakang dari kedua tim, di mana fokus dan perhatian mereka begitu tinggi, tidak ingin membuat kesalahan sedikit pun yang bisa berakibat fatal bagi penjaga gawang mereka. Sebuah tontonan permainan sistem bertahan yang sangat baik yang dikembangkan oleh kedua tim. Dua berbanding 1 dalam sepak pojok. Kali ini Haryono. Aldo Barreto. Serangan balik dari Hairul Amri bagi Persiba Balikpapan. Miljan Radovic. Ya, salah pengertian kembali yang ditunjukkan oleh para penyerang ataupun gelandang menyerang dari Persib Bandung. Setelah sebelumnya Atep yang kesulitan menemukan rekannya pada saat memberikan umpan ke dalam kotak penalti, kali ini kita bisa lihat Miljan Radovic tampaknya tidak sadar akan posisi seorang Atep sehingga tidak bisa memberikan umpan yang baik. Juga kerap terjadi antara Matsunaga Soe dengan seorang El Loco Gonzalez. Sangat kontras dengan lini belakang Persib Bandung yang sejauh ini menunjukkan kemapanan dan juga kesolidan yang sangat impresif. Ya.
kondisi lapangan yang memang sekali lagi sedikit menyulitkan para pemain. Itu terlihat bagaimana tadi Robertino Puliara mencoba sebenarnya memberikan true pass tadi. Ya. Tapi karena memang kondisi lapangan yang tidak rata, bola atau juga pantulan bola sedikit menyulitkan untuk bisa memberikan umpan kepada Khairul Amri. Ya, peran Khairul Amri juga sangat unik ya. Artinya ini pemain yang sebenarnya adalah penyerang sayap, namun ia juga kerap kali berpindah posisi. Terus mencoba mencari space yang bisa ia manfaatkan untuk melakukan penetrasi ataupun memberikan umpan kepada rekan yang lain. Masih Sohei Matsunaga. Ada Trias Budi dan juga Muhammadan. Masih bisa memberikan umpan, tapi masih ada Iqbal Samad. Atep. Khairul Amri. Umpan yang cukup baik Khairul Amri kepada Aldo Barreto. Robertino Puliara. Trias Budi. Umpan kali ini Trias Budi. Atep. Oh, kontrol yang baik dari seorang Khairul Amri. Ya, tampak bermain sedikit bersabar para pemain Persiba Balikpapan. Tidak seperti sebelumnya di mana mereka langsung melepaskan umpan. Mencoba bermain lebih tertata. Pelanggaran dari Robertino Puliara terhadap Christian Gonzalez. Ya, Christian Gonzalez lebih banyak berperan sebagai otak serangan Persib Bandung di pertandingan kali ini. Lebih banyak berada di belakang seorang Sohei Matsunaga. Atau juga Milian Radovic kali ini. Wijoko Prihatin. Khairul Amri. Robertino Puliara. Kembali Trias Budi Santoso. Wow, Ada Aldo Barreto. Gagal tekanan dari Persiba Balikpapan. Milian Radovic langsung melebar. Kita lihat kepada pergerakan Sohei Matsunaga. Dan kali ini adalah AW2. Imam Suyitno mengangkat bendera untuk Sohei Matsunaga. sebenarnya sebuah proses serangan balik yang bisa sangat bermanfaat bagi Persib Bandung. Ya, sebuah umpan yang coba diberikan oleh Milian Radovic. Sangat tipis. Posisi seorang Sohei Matsunaga berada dalam posisi offside. Oh, begitu baik umpan yang Ya, Dwi Joko Prihatin. Masih ada peluang berikutnya. Digagalkan tadi oleh Atep. Dan kali adalah Sultan Sama. Sayang sekali sebuah peluang yang seharusnya bisa menjadi gol bagi Persiba Balikpapan. Bagaimana seorang Sultan Sama bisa menguasai bola dan mencoba melakukan shooting. Sayang tendangan seorang Sultan Sama sangat keras sehingga melayang di atas mistar gawang seorang Markus. Ya, sebelumnya juga ada peluang yang coba diberikan oleh Dwi Joko Prihatin. Tidak tertuju kepada seorang Aldo Barreto yang sudah menunggu. Nova Arianto. Kembali lagi di skuad utama setelah cukup lama posisinya digantikan oleh Wildansyah.
Aldo Barreto maksudnya ke Hairul Amri. Masih ada Herman Abanda. Anggaran dari Sohei Matsunaga terhadap Muhammadan. Ya, Matsunaga memang mencoba sekuat tenaga untuk bisa melakukan penetrasi ke jantung pertahanan Persiba Balikpapan. Namun dengan kondisi trio center back yang juga diturunkan oleh Coach Haryadi, inilah yang menyulitkan peran seorang Matsunaga yang berjuang sendirian. Oh, bukan offside? Ya, kali ini adalah Hairul Amri. Kita saksikan Hairul Amri. Dan kita lihat Hairul Amri mampu mengontrol bola dengan baik. Dan akhirnya merubah skor 1-0. Persiba Balikpapan unggul atas Persib Bandung. Ya, sebuah gol yang sedikit aneh bagi Persiba Balikpapan. Bagaimana seorang Hairul Amri tidak terkawal dan langsung berhadapan dengan seorang Markus Haris Maulana. Meskipun Hairul Amri harus melakukan pekerjaan yang cukup berat sebelum akhirnya bisa melesakkan bola ke dalam jala gawang. Ya, sebuah kekecewaan tentunya ditunjukkan oleh Nova Arianto. Melihat bagaimana posisi seorang Hairul Amri yang bisa begitu bebas, meskipun akhirnya ia harus berjuang sekeras mungkin untuk bisa menceploskan bola. Kita saksikan bagaimana Hairul Amri bebas, tidak terkawal, sedikit ragu-ragu, namun berhasil mengecoh seorang Markus Haris Maulana sebelum akhirnya menjebolkan gawang Persib Bandung meskipun dikawal oleh seorang Nova. Ya, kita saksikan tidak offside seorang Hairul Amri. Begitu baik pergerakan yang dilakukan oleh seorang Hairul Amri. Ya, dan penyelesaian akhir yang begitu cerdas membuatnya berhasil mencetak gol ke-8-nya musim ini. Kita lihat bagaimana aksi dari seorang Hairul Amri yang mengecoh hampir 4 pemain bertahan dari Persib Bandung. Dan kita lihat gocekan pertama. Dan langsung melakukan sebuah tendangan yang masih coba untuk ditahan oleh Atep. Tetapi ternyata bola masuk ke dalam gawangnya. Kita lihat aksi dari Hairul Amri yang lepas dari jebakan offside, merubah kedudukan menjadi 1-0. Persiba Balikpapan unggul atas Persib Bandung dalam lanjutan Jarum Indonesia Super League. Dan kita lihat bagaimana di bench ada seorang pelatih Jaya Hartono yang juga mantan pelatih dari Persib Bandung di tribun dari Stadion Persiba Balikpapan. Ini adalah suatu hal yang memang cukup unik pemandangannya. Ya, dan ini sebuah gol yang cukup sulit ya sebenarnya dieksekusi oleh seorang Hairul Amri, pemain yang memang jarang kelihatan tetapi tiba-tiba bisa berada pada posisi yang membahayakan. Memang produktivitas seorang Hairul Amri menanjak tajam sejak digulirnya putaran kedua Indonesia Super League musim ini. Kita lihat bagaimana AW1 Yan Ardiono ya sempat mendapatkan protes dari para pemain Persib Bandung. Ya, kembali kita saksikan dalam tayangan lambat bagaimana posisi dari Hairul Amri memang tidak offside. Tidak offside sama sekali, justru seorang Abanda Herman yang maju sedikit ke depan untuk menjebak seorang Hairul Amri, tetapi ternyata Hairul melakukan akselerasinya dengan tepat, perhitungan yang baik sehingga ia berada pada posisi onside. Dan bukan hanya itu, namun penyelesaian akhir yang dibuat oleh Hairul Amri juga tidak mudah, di mana ia harus berpikir ulang dan ulang sebelum akhirnya melakukan tendangan ke arah gawang dan berhasil mencetak gol. Ya, lagi-lagi kembali kita saksikan ya Novala yang menjadi orang paling terakhir di barisan pertahanan Persib Bandung. Dan kita lihat juga bagaimana ketenangan dari seorang Hairul Amri dalam menceploskan gol ke-8 di musim ini. Walaupun memang tadi ada beberapa keputusan-keputusan dari AW1 Yan Ardiono yang cukup bisa didebatkan. Betul. Tapi untuk keputusan kali ini kayaknya kita harus bisa memberikan sebuah hal yang positif untuk Yan Ardiono. Dan kita harapkan juga dengan adanya tayangan dan juga
rekaman yang bisa menjadi evaluasi ya Ya. paling tidak ya. Memang kerap kali para pemain Persiba seperti halnya Sultan Sama dan juga Khairul Amri yang memiliki akselerasi tinggi justru membuat situasi yang cukup unik karena mereka memang memiliki kecepatan tinggi sehingga kadangkala bisa disalahartikan menjadi posisi offside. Namun setelah kita saksikan tayangan ulang tadi terlihat jelas bagaimana posisi seorang Khairul Amri berada pada onside. Ya, dan inilah yang dikhawatirkan gesekan-gesekan yang terjadi setelah kemasukannya gol bagi Persib Bandung dan sesuatu yang sangat bahaya bagi seorang Gilang Angga yang sudah memperoleh kartu kuning. Ya, kita saksikan. Ya, harus bermain dengan kepala dingin tentunya para pemain Persib Bandung untuk mencoba menanggulangi situasi ketertinggalan yang mereka alami saat ini. Aldo Barreto. Robertino Puliara kali ini. Masih Robertino Puliara. Umpan berikutnya masih ada Herman Abanda. Dwi Joko Prihatin bagi Persiba Balikpapan. Christian Gonzalez Wow, baik sekali. dan Atep kali ini. Muhammadan melakukan intercept bola tadi. Kita lihat kali Robertino Puliara. Kali ini sudah Ya. berada dalam posisi offside. Khairul Betul. Amri. Kali ini jelas sekali bagaimana perangkap offside yang diterapkan oleh para pemain Persib berhasil. Ya, Gilang Angga Kusuma ditarik keluar digantikan oleh Siswanto. Ya, ini keputusan yang sangat baik yang dilakukan oleh Coach Daniel Rukito karena melihat bagaimana emosi seorang Gilang Angga yang cukup meninggi, di mana ia kerap melakukan pelanggaran yang tidak perlu. Masuknya seorang Siswanto juga bisa jadi memberikan kecepatan yang dibutuhkan oleh Persib Bandung pada saat mereka melakukan counter, proses serangan balik. Sebelah tadi coba dilepaskan oleh Christian Gonzalez. Bekerja cukup keras Christian Gonzalez di babak pertama ini. Ya, tidak seperti biasanya, Christian justru kali ini berada di garis kedua. Sebuah peran yang sangat cocok dengan dirinya mengingat bahwa Christian Gonzalez adalah pemain yang memiliki teknik bermain yang sangat tinggi. Juga visi yang baik untuk melepaskan umpan-umpan datar ataupun diagonal. Muhammad Abdurrahman. Ada sebuah pelanggaran. Sultan Sama. Langsung kali ini bola mengarah kepada Christian Gonzalez. Atep. Kita
oleh Christian Gonzalez. Dan ada friksi tadi antara Iqbal Samad dan juga Eka Ramdhani. Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Kesempatan tentunya bagi Persib Bandung dengan sang algojo bola mati Miljan Radovic untuk bisa menyamakan kedudukan. Ya, dan juga tentunya ada sosok seorang Abanda Herman yang sering kali mencetak gol melalui sepak pojok ataupun tendangan bebas. Miljan Radovic kali mengarah ke gawang, ditinju saja bola tadi oleh Imade Wirawan. Joko Prihatin sudah memasuki tambahan waktu di babak pertama. Lanjutan Jarum Indonesia Super League. 4 menit tambahan waktu. Kita lihat bagaimana tendangan bebas melengkung yang menjadi ciri khas dari Miljan Radovic. Cukup membahayakan umpan yang diberikan oleh Miljan Radovic. Sebenarnya tertuju kepada seorang Nova Arianto tampaknya. Namun sedikit terlambat untuk mengantisipasi umpan yang masuk. Erik Setiawan. Atep kali ini ke dalam untuk Persib Bandung. Miljan Radovic. Haryono. Robertino Puliara. Muhammadan. Kembali Haryono. Atep. Dwi Joko Prihatin. Kerjasama dengan Sultan Sama, dan kita lihat bagaimana Dwi Joko Prihatin Ya, sebenarnya sebuah antisipasi pengamanan yang cukup baik yang dilakukan oleh Abanda Herman. Ya, jelas sekali ia mengawal dan mengamankan bola. Meskipun ada sedikit benturan yang terkena dengan seorang Dwi Joko. Abanda Herman bermain sangat taktis di pertandingan kali ini. Tidak pernah ingin mengambil resiko terlalu lama menguasai bola di lini belakang. Ya, tadi juga kita memang saksikan bagaimana pengambilan bola yang cukup baik yang dilakukan oleh Herman Abanda. Ini sebuah situasi yang cukup mengerikan tentunya bagi Marcus Haris Maulana. Ada seorang Robertino Pugliara yang biasa mengeksekusi sebuah tendangan bebas. Asri Akbar kali ini. Dan kita lihat tendangan yang masih belum menemui sasaran. Herman Abanda. Sohim Matsunaga. Masih Sohim Matsunaga. Dan ternyata bola sudah meninggalkan lapangan permainan. Lawan gawang. Masih Sultan Sama. Berikan bola kali kepada Trias Budi Santoso. Umpan berikutnya Trias Budi Santoso. Hampir tadi menuju seorang Aldo Barreto.
memang seorang Trias Budi Santoso bermain sangat impresif di pertandingan malam hari ini. Terus memberikan umpan-umpan silang diagonal yang sangat membahayakan Belum terjadi pergantian pemain dari kedua tim yang berlaga di babak kedua ini. Walaupun tadi Persib Bandung sudah melakukan sebuah pergantian di mana Gilang Angga Kusuma ditarik keluar digantikan oleh Siswanto. Maman Abdurrahman kali ini langsung berikan bola menuju Atep. Meninggalkan lapangan permainan. Tidak ada pilihan lain bagi Persib Bandung kecuali harus mengambil resiko yang lebih berbahaya, di mana mereka harus lebih banyak menyerang untuk memberikan ujian bagi penjaga gawang Imade. Bagaimana kita melihat di babak pertama tadi, tidak terlalu banyak pekerjaan yang harus dilakukan oleh penjaga gawang Persiba Balikpapan ini. Karena memang belum ada alur bola yang rapi di antara penyerang yang ditampilkan oleh Persib Bandung. Eloko Gonzalez lebih banyak beroperasi di lini kedua menjadi seorang supportman bagi Sohei Matsunaga. Tampak Hilton Moreira dipersiapkan oleh pelatih Daniel Arukito. Ya. Dan yang sangat unik memang sebenarnya kedua tim ini adalah sama-sama memiliki super sub. Masing-masing Persiba Balikpapan memiliki Eki Nur Hakim dan juga Persib Bandung memiliki Rahmat Afandi. Umpan kali ini menuju, ya kita lihat sebuah bola yang berusaha dipantulkan tadi oleh Aldo Barreto. Ya, sebenarnya memang Persib Bandung lebih banyak menguasai penguasaan bola ya. Namun pada saat mereka kehilangan bola dan pada saat serangan diambil alih oleh Persiba, kita bisa saksikan bagaimana Aldo Barreto ataupun Khairul Amri tampak begitu berbahaya melakukan penyerangan karena para pemain Persiba memang sangat cekatan, sangat cepat, memiliki akselerasi yang begitu cepat. Belum lagi seorang Sultan Sama yang meskipun tidak banyak menunjukkan aksinya lagi setelah dijaga ketat. Namun masih sangat berbahaya dan potensial melahirkan malapetaka bagi penjaga gawang Markus Haris Maulana. Milian Radovic kawal oleh Asri Akbar. Pemain 1-2 para pemain Persib Bandung. Ya, kembali sebuah serangan yang tidak sempurna yang dilakukan oleh para pemain Persib Bandung. Ada sedikit komunikasi yang hilang dari lini tengah ke lini depan. Ya, kita lihat Bahtiar yang ternyata dimasukkan terlebih dahulu dari kubu Persiba Balikpapan dan ia menggantikan sang pencetak gol Khairul Amri. Ya, mungkin ada sedikit masalah pada diri Khairul Amri sehingga ia harus ditarik keluar. Ya, pencetak gol satu-satunya di pertandingan ini. Kita lihat merupakan gol yang dicetak oleh Khairul Amri di babak pertama tadi. Ya, Milian Radovic. bisa jadi ini adalah masalah dari kebugaran seorang Khairul Amri karena kita tahu bahwa Khairul Amri seringkali bermain 90 menit full. Pemain yang memang diharapkan menjadi tandem ideal bagi seorang Aldo Barreto.
Ya, Sohei Matsunaga yang ditarik keluar digantikan oleh Hilton Morera. Kita akan lihat bagaimana tandem yang juga tampil cukup baik musim lalu, yaitu Hilton Morera dan Christian Gonzalez kembali ditampilkan oleh pelatih Daniel Rukito. Dan Christian Gonzalez tadi. Ya, Hilton memang adalah pemain yang selalu bisa diandalkan bagi Persib Bandung. Kerap kali menjadi penyelamat. Meskipun musim ini Hilton tidak tampil begitu produktif, di mana ia baru mencetak 3 gol. Dan sangat unik bahwa ketiga gol tersebut dicetak oleh Hilton Morera pada saat Persib bermain sebagai tuan rumah. Namun tampaknya memang El Loco memilih ataupun memerlukan sebuah tandem yang lebih agresif dibandingkan seorang Sohei Matsunaga. Ya, terjadi salah tumpuan tampaknya dari seorang Erik Setiawan. Wasit tertentu selamat. Bola fair play dari Miljan Rodovic. Robertino Puliara dengan Haryono. Masih Robertino Puliara. Sebuah tendangan kita lihat membentur tiang gawang tadi. Tampaknya dilepaskan oleh Mark atau juga oleh M. Bahtiar. Robertino Puliara, bukan sebuah pelanggaran. Berada dalam posisi offside. Kita lihat bagaimana M. Bahtiar yang baru masuk di babak kedua ini mendapatkan sebuah peluang, tetapi tendangannya masih membentur tiang gawang. Tendangan cukup keras dari kaki kiri M. Bahtiar, membentur siku dari gawang Marcus Haris Maulana. Ya betul, dan ini sesuatu yang berbahaya mengingat bagaimana M. Bahtiar adalah pemain yang memang memiliki visi yang baik dalam merancang sebuah serangan. Memang bukan seorang goal getter seperti halnya seorang Khairul Amri, namun ia adalah pemain yang tipikal memberikan assist. Oh. Ya, ujian pertama tampaknya yang diberikan oleh Hilton Morera kepada Imade Wirawan. Ya, mencoba memberikan umpan tampaknya kepada El Loco, namun mengarah tepat kepada Imade Wirawan. Sebab pojok bagi Persib Bandung dan sundulan kita lihat dilepaskan oleh Herman Abanda tadi. Dan lagi-lagi Herman Abanda, dan kali ini bola berhasil ditangkap dengan baik oleh Imade Wirawan. Dan Sultan Sama berusaha untuk mengejar bola. 2 kali peluang dari Persib Bandung melalui sepak pojok. Kita lihat bagaimana umpan dari Miljan Rodovic yang begitu pas dan ditanduk dengan sempurna oleh Herman Abanda, tapi masih berada dalam dekapan Imade Wirawan. Cukup bebas tadi seorang Abanda Herman melakukan sundulan. Memang pemain yang kerap kali mensupport serangan yang dibangun oleh Persib Bandung dari bola-bola mati. Cukup produktif Abanda Herman. Sudah mencetak 5 gol sejauh ini. Menjadikannya mendekati seorang El Loco Gonzalez sebagai pencetak gol terbanyak di Persib Bandung saat ini dengan torehan 7 gol. Christian Gonzalez. Masih Christian Gonzalez.
Herman Abanda duel dengan Aldo Barreto. M. Bahtiar, masih M. Bahtiar. Masih M. Bahtiar membangun serangan untuk Persiba Balikpapan. Pelanggaran dilakukan oleh Herman Abanda terhadap M. Bahtiar. Ya, M. Bahtiar memberikan cukup banyak hal yang positif sejak masuk di babak kedua ini. Setelah sebelumnya tendangannya mengenai mistar gawang, seorang Markus Haris Maulana, kali ini ia memaksa Abanda Herman untuk melakukan pelanggaran. Dan ini adalah sebuah situasi yang cukup membahayakan bagi seorang Markus, di mana hadirnya seorang Aldo Barreto yang kerap kali menjadi target man dari sepak pojok ataupun dari tendangan bebas. Asri Akbar tampaknya yang akan melakukan tendangan bebas ini. Kita akan saksikan bagaimana Asri Akbar mengambil ancang-ancang untuk melepaskan sebuah tendangan. Sebuah tendangan cukup keras dari Asri Akbar. Masih berhasil diamankan tadi oleh Markus Harrison. Dan Siswanto kali ini. Maksudnya kepada Hilton Moreira. Masih ada Milian Radovic. Direbut oleh Iqbal Samad. Asri Akbar. Offside kali ini adalah Aldo Barreto dan masih Aldo Barreto kita saksikan. Sebuah peluang dari Aldo Barreto gagal dibuat menjadi sebuah gol. Ya, ada sebuah keraguan besar tadi pada diri seorang Aldo Barreto untuk melakukan syuting. Ya, kita saksikan bagaimana umpan yang diberikan kepada Aldo Barreto berada pada posisi yang begitu baik, di mana ia tidak berada pada posisi offside, pergerakan yang baik dan juga antisipasi ataupun pengejaran yang sangat impresif yang dilakukan oleh Maman Abdurrahman, terus mengejar seorang Aldo Barreto sehingga akhirnya bisa menyulitkannya untuk melakukan eksekusi sempurna. Menghasilkan sebuah sepak pojok bagi tim Persiba Balikpapan kali ini. Sebuah kembali masih bisa digagalkan tadi oleh Nova Arianto. Sebenarnya cukup ketat penjagaan yang dilakukan oleh lini belakang Persib Bandung terhadap seorang Aldo Barreto. Kita bisa saksikan bagaimana dua pemain yang langsung mencoba menutup pergerakan Aldo, yaitu Abanda Herman dan juga Haryono pada saat ia ingin melepas sebuah tendangan. Sehingga peran seorang Aldo Barreto cukup minimal di pertandingan kali ini. Peluang pertama tadi yang hadir bagi Aldo sepanjang 57 menit permainan. Ya, jelas pada posisi offside Christian Gonzalez, dan tampaknya El Loco bermain lebih jauh ke depan kali ini setelah masuknya seorang Hilton Moreira. Mungkin ada instruksi dari pelatih Daniel Rukito agar kali ini sudah saatnya bagi El Loco untuk bermain sebagai target man. Peran sebenarnya seorang Christian Gonzalez. Pemain yang cukup cepat dari Persib Bandung. Muhammadan kali ini menjadi pemain paling akhir dalam pertahanan tim Persiba Balikpapan. Dan kita lihat skill dari seorang Milian Radovic. Masih Milian Radovic. Pelanggaran dilakukan oleh Dwi Joko Prihatin. Dan ini akan menjadi teritori bagi seorang Milian Radovic. Betul sekali. Dan kita saksikan sebuah skema serangan yang dibangun oleh Persib Bandung begitu rapi. Lagi-lagi Milian Radovic terlibat dalam serangan yang dibangun. Namun sebuah pelanggaran yang cukup keras dilakukan oleh Dwi Joko tampaknya kepada seorang Eka Ramdhani. Di mana sebenarnya Eka masih memiliki pemikiran untuk menyodorkan bola kepada seorang El Loco Gonzalez. Namun sudah terlebih dahulu dilanggar oleh Dwi Joko Prihatin. Betul saja, Milian Radovic sudah mulai mengantisipasi akan eksekusi, namun ada juga seorang
Christian El Loco Gonzalez yang juga kita kenal memiliki kaki kiri yang sangat mematikan. Ya, wasit Ratu Slamet Wijaya meminta pagar dari Persiba Balikpapan tidak bergerak maju. Jarak tembak bagi Christian Gonzalez ataupun juga Miljan Radovic kali ini, dan tampaknya adalah Miljan Radovic. Sebuah placing yang dilepaskan oleh Miljan Radovic masih melebar dari gawang Imade Wirawan. Kita saksikan bagaimana Miljan Radovic sudah mencetak 3 gol melalui tendangan bebas. Dukungan dari masyarakat Balikpapan terhadap tim Persiba Balikpapan. Ya, kita lihat sebuah poster yang disampaikan dari para pendukung Persiba Balikpapan. Ya, pendukung Persiba Balikpapan memang termasuk salah satu yang fenomenal seperti apa yang dikatakan oleh Coach Haryadi sebelum bertanding, bahwa dukungan dari supporter sangat berarti bagi timnya, di mana para pemainnya selalu terlecut. Bahkan musim ini Persiba baru kalah 1 kali di kandang, yaitu melawan Persija Jakarta. Selebihnya mereka bisa menjungkalkan pimpinan sementara klasmen, yaitu Persipura Jayapura, dan juga sementara unggul terhadap Persib Bandung. Tim-tim besar yang datang selalu kesulitan apabila bertanding di Stadion Persiba Balikpapan. Sebenarnya Persib Bandung dalam beberapa partai terakhir memang mengalami masalah, di mana dalam 3 partai terakhir mereka hanya mampu meraih 1 poin ketika mereka bermain imbang dengan Persija Jepara, atau meraih 4 poin setelah mereka bermain imbang dengan Persija Jepara dan juga mampu menaklukkan Sriwijaya FC. Bagi Persib Bandung sendiri, tim yang juga pernah meraih gelar juara pada Liga Indonesia pertama di tahun 1994-95. Dan juga pernah tampil hingga perempat final di Piala Champions Asia pada tahun 1995. Herman Abanda. Kembali kita lihat tekanan yang coba dibangun oleh para pemain Persib Bandung. Ya, sebuah serangan yang selalu terputus. Memang ada indikasi bahwa komunikasi dari lini tengah ke lini depan tidak jalan. Kita tidak melihat peran seorang Miljan Radovic yang begitu bebas seperti biasanya untuk membangun sebuah serangan. Tampaknya perannya terbentur dengan seorang Atep yang juga kerap kali mencoba mencari porsi bola agar bisa merancang sebuah serangan untuk memberikan sodoran-sodoran bola matang kepada seorang El Loco Gonzalez ataupun Hilton Moriera yang baru masuk di babak kedua ini. Umpan ke dalam kotak penalti. Meninggalkan lapangan permainan. Hanya masihkan tendangan gawang saya. Kali ini bagi Persib Bandung. Yang di laga berikutnya akan menghadapi Persela Lamongan dalam partai kandang. Sedangkan Persiba Balikpapan setelah menjamu Persib Bandung, mereka juga akan kembali melakoni partai keras berikutnya, di mana mereka akan menghadapi tamunya yaitu Sriwijaya FC. Iqbal Samad kali ini bagi Persiba Balikpapan. Direbut oleh Haryono. Atep kembali kepada Haryono, tekanan dari Persib Bandung. Masih cukup kokoh pertahanan Persiba Balikpapan dalam menahan gempuran tim Persib Bandung. Pelagaran dari Herman Abanda terhadap Sultan Sama. Ya, Herman Abanda dan juga Miljan Radovic adalah 2 pemain yang bergabung di putaran kedua dan sama-sama langsung memberikan sebuah sumbangsi yang cukup baik. Sama-sama sudah mencetak 4 gol walaupun hanya bermain di putaran kedua.
Aldo Barreto. Erik Setiawan, M. Bahtiar, Robertino Puliara, Christian Gonzalez kali ini masih Christian Gonzalez dan sebuah peluang dari Hilton Morera berhasil diamankan oleh Imade Wirawan. Sebuah peluang emas yang didapatkan oleh Persib Bandung melalui Hilton Morera tadi. Kerjasama dengan Christian Gonzalez mampu mencari celah dari pertahanan Persiba Balikpapan. Dan kali ini adalah sebuah serangan dari Robertino Puliara. Sultan Sama, masih Sultan Sama. Masuknya kepada Robertino Puliara dan kita lihat sebuah peluang dan sebuah gol dari Persiba Balikpapan. Bagaimana M. Bahtiar yang bermain sebagai pemain pengganti mampu mencetak gol. Merubah kedudukan 2-0, Persiba Balikpapan unggul atas Persib Bandung. Dan ini merupakan gol yang kedua yang dicetak oleh M. Bahtiar bagi Persiba Balikpapan musim ini. Pemain yang musim sebelumnya bermain untuk Bontang FC. Setelah sempat tendangannya membentur misar gawang, kali ini lewat sebuah peluang atau juga scrimmage di depan gawang, M. Bahtiar mampu menghasilkan gol kedua bagi Persiba Balikpapan di malam hari ini. Kita lihat bagaimana tendangan yang dihasilkan oleh M. Bahtiar. Gol dari M. Bahtiar yang langsung dirayakan oleh para pendukung dari Persiba Balikpapan di malam hari ini. Langsung terjadi perubahan. Maman Abdurrahman ditarik keluar digantikan oleh Erlangga Sucipto. Seorang pemain bertahan digantikan oleh seorang penyerang. Kan kali ini sudah memasang 3 penyerang Persib Bandung melalui Christian Gonzalez, Hilton Morera, dan sekarang masuk adalah Erlangga Sucipto. Pemain yang juga tampil cukup baik di akhir-akhir ini dengan sudah mencetak 4 gol. Aldo Barreto. Bench dari Persib Bandung. Kita lihat jaga gawang Cecep Supriyatna, Sohei Matsunaga, Isnan Ali, Gilang Aga Kusuma, Rahmat Afandi. Pendukung dari Persiba Balikpapan. Kita lihat Herman Abanda. Ya, sebuah situasi yang tambah sulit tentunya bagi Persib Bandung.
di mana tertinggal 2 gol. Dan tentunya dengan waktu yang mulai menipis dan tidak berkembangnya permainan menyerang yang diterapkan oleh Persib Bandung membuat situasi tambah rumit. Siswanto kali ini. Hilton Moreira. Kembali kepada Hilton Moreira. Ya, lagi-lagi sebuah umpan yang coba disodorkan oleh Hilton bisa diintersep oleh M. Bakhtiar. Kembali sebuah indikasi bahwa ada kesulitan komunikasi di antara para penyerang Persib Bandung pada malam hari ini. Setelah sebelumnya Christian Gonzalez dan juga Matsunaga Sohei, maka kali ini Hilton dan juga seorang El Loco tampak begitu berkolaborasi di atas lapangan. Erik Setiawan. Tampak masih mendapatkan perawatan dari tim medis, Erik Setiawan. Ya, aksi-aksi dari seorang Christian Gonzalez memang pemain dengan teknik tinggi. Kita lihat bagaimana tendangan melakukan Ya. atau juga dilakukan melalui tumitnya. Sudah berjuang habis-habisan seorang El Loco Gonzalez, di mana perannya di babak kedua berubah menjadi seorang penyerang. Setelah sebelumnya di babak pertama lebih banyak menjadi penyerang lobang untuk mensupport seorang Matsunaga Sohei. Eka Ramdhani dengan Rodovic. Ya, pertahanannya memang cukup menumpuk dari Persiba Balikpapan. Tingkat kedisiplinan dari anak-anak Balikpapan juga sangat tinggi, di mana selain Erik Setiawan, Muhammadan dan juga Iqbal Samad terus berada di poros belakang, tidak pernah melakukan pergerakan ke depan yang bisa sangat beresiko. Ya, lagi-lagi ada sebuah blocking yang dilakukan oleh lini belakang Persiba. Oh, baik sekali Aldo. Namun masih ada seorang Abanda Herman yang masih bisa mengawal lini pertahanan Persib. Salah satu pemain yang tampil konsisten di pertandingan ini. Sangat lugas dan juga sangat berdisiplin, Abanda Herman. Berhasil dikejar oleh Siswanto. Umpan kali ini Siswanto. Apakah ada sebuah pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh Christian Gonzalez?
Kita lihat bagaimana wasit menganggap Christian Gonzalez mengganggu Imade Iya. Wirawan. Betul, terlihat ada sebuah layangan tangan terhadap Imade Wirawan. Penjaga gawang yang saya pikir tidak banyak bekerja di pertandingan malam hari ini dengan begitu solidnya lini belakang yang digalang oleh rekan-rekannya. Sangat impresif apa yang ditunjukkan oleh trio center back Iqbal Samad, Erik Setiawan dan juga Muhammadan, di mana mereka terus berada di poros belakang untuk menghalangi pergerakan para pemain Persib Bandung yang berteknik tinggi. Ketiga pemain asing, Christian Eloko Gonzalez, Hilton Moriera, dan juga Milian Radovic. Tiga pemain asing yang diplot di babak kedua ini memiliki teknik permainan yang sangat tinggi, sedangkan ada sebuah pelanggaran yang dilakukan. Iqbal Samad terhadap Erlangga Sucipto. Lagi-lagi kali ini adalah peluang bagi Milian Radovic. Hampir setiap penyerang ditampilkan oleh Persib Bandung di pertandingan malam hari ini agar bisa paling tidak mencetak 1 gol. Dan 1 gol yang bisa jadi membawa harapan bagi Persib untuk mencuri sebuah angka. Ya, dan Persib Bandung sudah melakukan 3 kali pergantian pemain. Mereka sudah memasukkan Siswanto, Hilton Morera, dan juga Erlangga Sucipto. Tendangan bebas bagi Persib Bandung. Milian Radovic kali ini. Apakah ada sebuah pelanggaran? Akan dilepaskan oleh Milian Radovic. Tertuju kepada Eloko Gonzalez. Namun kembali tidak sempurna. Di mana seorang Christian Eloko Gonzalez di babak kedua ini lebih banyak memperoleh peluang ataupun melakukan pergerakan menuju kotak penalti Persiba Balikpapan. Sedikit aktif peran seorang Eloko Gonzalez dibandingkan di babak pertama tadi. Dalam posisi offside, Aldo Barreto. Ya, kembali sebuah keputusan yang sangat meragukan dari asisten wasit yang bertugas, di mana sebenarnya seorang Aldo berada pada posisi onside. Pelatih Daniel Rukito kembali lagi ke Balikpapan, tapi tampaknya harus menerima kekecewaan dan peluang kembali kali ini didapatkan. Jadi bagaimana tendangan yang dilepaskan oleh Trias Budi Santoso? Ya, inilah salah satu hal dari kelebihan Persiba Balikpapan, di mana mereka bisa memunculkan seorang pemain secara tiba-tiba. Sebuah umpan yang diberikan oleh Robertino Pugliara begitu baik terhadap seorang Trias Budi Santoso yang secara tiba-tiba bisa merangsek masuki wilayah kotak penalti Marcus Haris Maulana. Sangat sulit memang bagi lini belakang tim lawan untuk memprediksi gerak-gerik para pemain Persiba Balikpapan, di mana mereka kerap kali memunculkan seorang pemain secara mendadak. Setelah sebelumnya Robertino Pugliara pun melakukan hal yang sama, di mana Trias Budi yang sebenarnya memberikannya umpan. Saksikan bagaimana sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Asri Akbar terhadap Hilton Moriera. Pemain yang coba memberikan efek setelah masuk di babak kedua ini. Kita lihat Erlangga Sucipto.
Tangan bebas, Imade Wirawan bagi Persiba Balikpapan. Bahali Robertino Puliara direbut oleh Eka Ramdhani. Haryono kali ini. Siswanto. Elton Moreira masuk kepada Christian Gonzalez. Aldo Barreto. Ya memang terlihat jelas bagaimana stamina para pemain sudah sangat menurun drastis di akhir babak kedua ini. Mereka bermain sudah tidak terlalu terlihat polanya, tapi mereka lebih bermain dengan sebuah naluri. Betul sekali. Karena memang dengan waktu istirahat yang cukup panjang, tidak mudah memang bagi para pemain untuk langsung tune up ataupun tune in, di mana mereka tentunya membutuhkan 1 ataupun 2 pertandingan lagi agar mereka bisa kembali kepada performa sebelumnya, di mana mereka bermain secara konsisten dalam jadwal yang cukup padat. Siswanto kali ini. Christian Gonzalez. Ya, Christian Gonzalez kembali lagi penyelamatan dari Imade Wirawan. 2 kali Imade Wirawan mampu menahan gempuran dari para pemain Persib Bandung. Ketika peluang memang sudah sangat besar untuk bisa menjadikan sebuah gol. Dan serangan balik kali ini dari Aldo Barreto. Sultan Sama. Masih Sultan Sama, kita saksikan. Diamankan oleh Nova Arianto. Ya, baik sekali antisipasi oleh Nova Arianto terhadap pergerakan seorang Sultan Sama yang tadi siap melepaskan umpan ke dalam kotak penalti, mungkin menuju kepada Aldo. Sebuah peluang terbaik dari Persib Bandung, di mana El Loco Gonzalez tinggal berhadapan dengan seorang Imade Wirawan, namun fokus seorang Imade Wirawan begitu baik, di mana ia bisa menepis bola. Kita saksikan bagaimana tendangan setengah volley oleh El Loco Gonzalez dan antisipasi ditepis oleh seorang Imade Wirawan setelah kemudian mengenai mistar gawang. Sebuah peluang yang bagus tadi untuk memperkecil ketertinggalan bagi Persib Bandung. Yes, Budi Santoso. Robertino Puliara kali ini, masih Robertino Puliara. Aldo Barreto. Asri Akbar. Ya, pergerakan para pemain Persiba yang begitu cepat berubah posisi sangat menyulitkan para pemain Persib Bandung untuk mengantisipasinya. Robertinho dan juga Asri Akbar memang jarang terlihat pergerakannya menuju lini depan, namun setiap kali kedua pemain ini menguasai bola, mereka terlihat sangat berbahaya dan hampir selalu mengancam gawang Marcus Haris Maulana. Balik ke dalam. Milan Rodovic. Erlangga Sucipto dikawal dia oleh Trias Budi Santoso. Ya, sebuah pelanggaran jelas dari Trias Budi Santoso terhadap Milian Radovic. Ya, bagaimana dia melakukan tackling yang sangat keras mengenai tulang kering seorang Milian Radovic. Kembali Milian Radovic. Dan peluang berikutnya lagi-lagi sempat mengenai mistar gawang. Sundulan yang dilepaskan oleh Nova Arianto. Ya, peluang kedua secara beruntun yang diperoleh oleh Persib Bandung agar bisa mencetak gol di pertandingan ini. Bagaimana umpan yang disodorkan oleh Milian Radovic begitu baik dan juga antisipasi Nova Arianto. Sayang mengenai mistar gawang.
tidak dikawal sama sekali seorang Nova Arianto tadi untuk melakukan sundulan. Tidak beruntung tampaknya Persib Bandung di malam hari ini. Herman Abanda, Haryono, ada Eka Ramdhani, Hilton Moreira. Masih Hilton Moreira, Christian Gonzalez kepada Hilton Moreira. Sudah berada posisi offside. Ya, tampak jelas Hilton sudah masuk dalam perangkap offside. Ya, walaupun kita lihat bagaimana Erlangga Sucipto berada posisi yang sangat kosong. Betul. Sebuah pemikiran yang cerdas dari Aloko Gonzalez memberikan umpan tarik. Namun tampaknya ia tidak menyadari pergerakan Hilton yang sudah terlebih dahulu masuk dalam perangkap offside. Umpan ke dalam Atep. Akan menjadi waktu 3 menit terakhir di laga Jarum Indonesia Super League malam hari ini. Dari Stadion Persiba di kota Balikpapan, Kalimantan Timur. Pertandingan antara Persiba Balikpapan menghadapi Persib Bandung. M. Bahtiar kali ini, Robertino Puliara. Kembali kepada Aldo Barreto, masih Robertino Puliara. Sultan Sama berada dalam posisi offside. Pelatih Jangan di depan lewat. Robi Darwis. Hilton Moreira, Atep, umpan ke dalam kotak penalti. Lagi berhasil digapai dengan baik oleh Imade Wirawan. Ya, sebuah pulang dari Milian Radovic yang dianggap sudah berada pada posisi offside. Ya. Cukup beruntung bagi Persiba Balikpapan bahwa keputusan dari asisten wasit adalah offside. Padahal pergerakan dari Milian Radovic terlihat pada posisi onside. Kartu kuning diterima oleh Christian Gonzalez. Tampaknya karena memprotes. Ya. Dan kita memang harus mengakui ada beberapa keputusan-keputusan yang Betul. salah dari asisten wasit Ya. yang bertugas di malam hari ini. Dan ini bisa menjadi bahan pertimbangan dan juga menjadi evaluasi bagi PT Liga Indonesia Ya. untuk para wasit yang bertugas dengan tayangan dan juga rekaman yang dimiliki oleh Antv. Unjurkan tambahan waktu 2 menit babak. 2 menit tambahan waktu di babak kedua. Asri Akbar. Balik kepada Aldo Barreto. Herman Abanda.
Haryono. Atep. Kembali kepada Haryono. Siswanto. Ya, tidak ada yang tertuju. Umpan dari seorang Siswanto inilah yang sangat menyulitkan bagi Persib Bandung untuk mencetak gol, di mana koordinasi antara penyerang tidak terlihat sama sekali. Masuknya seorang Hilton Moreira dan juga Erlangga Sucipto tidak membawa sebuah angin perubahan yang positif. Ya, Sultan sama ditarik keluar di akhir pertandingan ini, digantikan oleh super sub Eki Nur Hakim oleh pelatih Haryadi. Dan apabila memang skor tetap sama yaitu 2-0 untuk keunggulan Persiba Balikpapan, ini juga menjadi skor ulangan ketika kedua tim bertemu 2 tahun yang lalu dalam Jarum Indonesia Super League di Stadion Persiba. Ketika itu Persiba tampil sebagai tuan rumah juga unggul 2-0 atas Persib Bandung melalui gol Johan Yoga Utama dan juga Robertino Puliara.